Pada seperempat jalan jauhnya masuk ke gang itu, berdirilah sebuah rumah buruk dengan paviliun setengah melekat. Rumah itu dibagi menjadi 10 kamar-kamar kecil, termasuk ruang loteng. Keluarga Pak Cokro tinggal di depan, kami yang bayar makan di belakang, kata Soekarno dalam autobiografinya, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Rekaman Perjalanan Sejarah. Hari ini kita akan melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, mengunjungi sebuah tempat bersejarah yang menjadi saksi bisu lahirnya para pemimpin bangsa. Sekarang kita ada di Jalan Peneleh Gang 7 Surabaya. Dulu disinilah rumah kediaman sekaligus tempat pemondokan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Rumah ini bukan sekadar bangunan tua, tapi juga kawah candra di muka bagi tokoh-tokoh besar yang membentuk arah pergerakan Indonesia. Penasaran ada apa di dalamnya? Yuk kita masuk. Sebelum masuk, perlu kalian tahu, untuk berkunjung ke rumah bersejarah ini, kita dikenakan harga tiket masuk sebesar 5.000 untuk orang dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak dan juga pelajar. Cukup terjangkau untuk pengalaman yang luar biasa ini kan? Begitu masuk, kita langsung disuguhkan dengan berbagai informasi mendalam tentang sejarah pergerakan Cokro Aminoto. Beliau adalah salah satu tokoh sentral dalam sejarah pergerakan nasional kita, dijuluki sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Di sini kita bisa melihat dengan lengkap bagaimana perjalanan pergerakan beliau, dari awal mulai berdirinya Sarekat Islam hingga kiprahnya yang sangat berpengaruh dalam membangkitkan kesadaran rakyat Indonesia. Informasi tentang tahun-tahun pergerakannya di Sarekat Islam juga disajikan dengan sangat detail. Ini benar-benar membuat kita bisa merasakan napas perjuangan di setiap sudut ruangan ini. Rumah ini terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 ini kita bisa melihat foto-foto sejarah perjalanan Cokro Aminoto, pakaian yang sering digunakan, hingga kita juga bisa melihat kamar tidur beliau. Rasanya seperti menembus waktu, membayangkan bagaimana sosok Cokro Aminoto merumuskan ide-ide besar dan strategi perjuangan dari tempat ini. Nah, yang menarik, rumah ini tidak hanya menjadi kediaman pribadi, tapi juga tempat lahirnya diskusi-diskusi krusial. Disinilah Cokro Aminoto menanamkan pemikirannya kepada murid-muridnya. Dan tahukah kalian, murid-murid beliau ini kelak menjadi pionir dari 3 ideologi besar yang mewarnai sejarah bangsa kita: nasionalis, agama, dan komunis. Inilah yang membuat rumah ini begitu istimewa. Sekarang, mari kita naik ke lantai 2. Disinilah jejak-jejak para anak kos atau murid-murid Cokro Aminoto dapat kita temukan. Lantai 2 ini difungsikan sebagai tempat pemondokan bagi mereka. Loteng yang disebut-sebut Soekarno sampai hari ini masih terawat. Luas ruang atas sekitar 2 x 4 meter. Di ruangan ini hanya ada 1 cermin dan beberapa alas tidur tradisional. Seperti inilah dahulu anak-anak kos Peneleh Gang 7 saat beristirahat. Ini dia nama-nama tokoh besar yang pernah menimba ilmu dan tinggal di rumah pemondokan Peneleh Gang 7 ini. Soekarno, sang proklamator dan bapak nasionalis. Kartosuwiryo, tokoh pergerakan Islam. Alimin, tokoh komunis. Semaun, ketua pertama Partai Komunis Indonesia. Musso, tokoh komunis pemimpin pemberontakan tahun 1948 di Madiun. Dan Darsono, salah satu tokoh awal pergerakan yang juga condong ke ideologi komunis. Bayangkan, dalam satu atap
berkumpul pemuda-pemuda dengan berbagai pemikiran yang kelak menjadi cikal bakal ideologi yang berbeda. Dari sinilah mereka berdiskusi, berdebat, dan mungkin saja membentuk pandangan dunia mereka di bawah bimbingan Cokro Aminoto. Sungguh luar biasa bagaimana keragaman pemikiran ini bisa tumbuh di satu rumah. Mengunjungi rumah Cokro Aminoto ini bukan hanya tentang melihat bangunan bersejarah, tapi juga merasakan denyut nadi perjuangan dan kebangkitan bangsa. Kita bisa melihat bagaimana pemikiran-pemikiran besar itu dirajut, dan bagaimana berbagai ideologi bisa tumbuh subur dari tempat sederhana ini. Semoga kunjungan singkat kita kali ini bisa memberikan gambaran dan memicu rasa ingin tahu kalian lebih dalam tentang sejarah Indonesia. Kalau kalian suka dengan video bertema sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like video ini. Komen di bawah kira-kira tempat bersejarah mana lagi yang harus kita kunjungi. Share ke teman-teman kalian, dan yang paling penting, jangan lupa subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.